Saudara, jagat media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. Beragam postingan, tulisan hingga video ajakan untuk pindah ke luar negeri. Fenomena hashtag kabur aja dulu ini disebut muncul dari rasa frustasi dan kemarahan publik atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Lagi rame tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Tren ini terjadi gara-gara susahnya cari kerja di Indonesia, terlalu banyak persyaratan umur, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Ya sedangkan di luar negeri, tamatan SMA gajinya bisa sampai 2 digit. Kerja di luar negeri, selain dapat gaji yang gede, lu tuh dari pemerintah di sana dapat fasilitas kesehatan dan juga keamanan. Dan kita masyarakat sendiri belum tentu ngedapetin itu ya. Bahkan udah kerja bertahun-tahun di perusahaan tempat lu kerja, belum tentu lu dapat BPJS. Hashtag kabur saja dulu beredar luas beberapa hari ini. Kenapa ya kata yang digunakan kabur? Ini kan seakan-akan di sini terperangkap. Karena terperangkap, terjerat, kemudian kabur. Jagat media sosial kini diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. Tagar ini diramaikan di media sosial X, Instagram, hingga TikTok. Beragam postingan, tulisan, hingga video ajakan untuk pindah ke luar negeri. Seperti postingan di X milik akun @julioexpor yang menulis, "Baru rame hashtag kabur aja dulu. Gue udah bilang dari beberapa tahun lalu. Indonesia ini makin kacau. Bisnis makin gak sehat, permainan orang dalam, impor menggila, inflasi terus naik, gaji gak naik, kualitas hidup gak ada. Makanya gue pindah ke luar negeri, buka bisnis di luar negeri." Lalu ada akun @kojekrep_betawi yang menulis di akun X-nya, hashtag kabur aja dulu, emang iya gak nasionalis. Ketika dana pendidikan di Indonesia dipangkas, dari tahun lalu istri gue malah dapat beasiswa dari Prancis untuk ambil S2. Aku sih setuju ya, karena kalau ke luar negeri kita bisa mensejahterakan diri kita sendiri dan upah kerjanya yang jelas, dan di sini juga kan pajak-pajak banyak ya, potongan-potongan beli ini itu, jadi kayaknya di luar negeri enak. Aku sih setuju ya, karena kan kalau di luar negeri tuh ekonominya lebih stabil ya. Terus buat biaya keamanan juga dia juga bagus, terus peluang ekonominya juga tinggi, apalagi pendidikannya juga di sana bagus ya Kak ya. Saya sebenarnya jujur setuju untuk pindah ke luar negeri, karena ini bisa jadi alarm merah, jadi tidak pemerintah kemudian hanya diam saja ketika kebijakannya tidak memuaskan atau kebijakannya itu malah destruktif sifatnya. Fenomena hashtag kabur aja dulu ini disebut muncul dari rasa frustrasi dan kemarahan publik atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya upah, serta ketimpangan sosial menjadi pemicu utama. Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Muhammad Yorga Permana dalam program Rossi bilang, tagar kabur aja dulu di kalangan anak muda jadi dampak globalisasi, di mana anak muda kini semakin sadar peluang bekerja dan tinggal di luar negeri. Yang menarik sebetulnya betul Mbak, tidak hanya hari ini meledak saja hari ini, tapi kan sebetulnya isu tentang lapangan kerja, isu tentang frustasi PHK dan lain sebagainya itu sudah terjadi beberapa waktu lalu, semenjak COVID lah seperti itu ya. Saya melihatnya dari 3 perspektif sih Mbak, kemarahan anak muda ini ya. Pertama memang dari kebijakan pemerintah, yang kita tentu harus bicara tentang kebijakan. Ada ketidakberpihakan kepada anak muda untuk mencari pekerjaan. Saya mengatakannya lapangan kerja layak yang sangat terbatas. Jadi perspektif kebijakan ini perlu kita bicarakan, yang menjadi pemantik anak muda marah. Lalu dengan ada akumulasi lah ya kemarahan, misalkan kebijakan-kebijakan yang harus viral dulu baru dibatalkan. Adanya media sosial melihat, oh ada beasiswa sekarang, ada orang yang kerja di luar negeri, ternyata globalisasi sekarang. Jadi ternyata oh ada loh pilihan lain untuk bekerja, belajar gitu ya. Jadi sehingga keluarlah hashtag kabur aja dulu itu. Yorga juga bilang, fakta di balik fenomena tagar kabur aja dulu ini adalah harapan anak muda agar taraf hidup meningkat. Memang tadi yang bikin kita taraf hidup meningkat, bahagia, ya memang ada uang. Gimana orang bisa punya uang? Ya kerja gitu. Jadi mungkin kita bisa nariknya ke sana gitu Mbak. Jadi pada akhirnya apa yang bisa membuat masyarakat kita bahagia, salah satu anak muda bahagia, karena risetnya ke anak muda, adalah memang meningkatkan pendapatan mereka. Langkah efisiensi anggaran sejumlah kementerian dan lembaga yang diambil pemerintah kini jadi sorotan.
Efisiensi menimbulkan efek domino. Di antaranya berujung pemecatan, pembatalan proyek perbaikan jalan rusak, hingga rencana menaikkan uang kuliah perguruan tinggi negeri. Tim Liputan Kompas TV.